Selamat datang di channel Regnum Day. Kali ini kami akan membahas secara singkat tentang ke-12 murid Yesus. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa 12 murid inilah yang selanjutnya akan menjadi cikal bakal lahirnya gereja Katolik di seluruh dunia. Sebelum lanjut, kami mengajak Anda sekalian untuk ikut berpartisipasi dalam pelayanan penyebaran Injil dengan cara subscribe, like, dan share channel kami. Selamat menyaksikan. Terdapat 12 orang yang menanggapi panggilan untuk menjadi murid Yesus. Mereka adalah orang-orang Yahudi, rakyat jelata yang tidak berpendidikan, dan orang-orang beriman sederhana yang menyerahkan segalanya untuk menjadi pengikut Kristus. Yesus menghabiskan 3 tahun melatih 12 muridnya untuk menjadi pemimpin. Rencana Yesus adalah agar para murid mengambil alih dan melanjutkan pekerjaan yang telah Dia mulai. Berikut kami rangkum dengan singkat ke-12 murid Yesus. 1. Petrus. Petrus atau Kefas, disebut juga Simon Petrus, Rasul Petrus, Petrus Sang Rasul, Santo Petrus, atau Paus Petrus, adalah salah seorang dari 12 Rasul Yesus dan salah satu pemimpin gereja perdana. Ia adalah seorang nelayan dari Galilea yang diberi posisi pemimpin oleh Yesus. Ia dan saudaranya, Andreas, adalah rasul pertama yang dipanggil oleh Yesus. Simon dinamakan sebagai Petrus atau batu karang, yang mengisyaratkan bahwa Yesus meletakkan landasan gerejanya di atas Petrus. 2. Andreas. Andreas merupakan saudara Petrus dan juga murid pertama Yesus. Mulanya, ia merupakan murid dari Yohanes Pembaptis. Namun ketika Yohanes menunjuk bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menanggung dosa manusia, Andreas pun mengikuti Yesus. Andreas bukan orang yang dominan dibandingkan saudara laki-lakinya yang belak-belakan. Dia adalah seorang pengkhotbah yang bersemangat dan membagikan Injil dengan berani dan merupakan kontributor penting bagi gereja di masa awal. Dalam Alkitab, Andreas merupakan sosok yang membawakan anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan. Ia jugalah yang membawa orang-orang Yunani untuk bertemu Tuhan Yesus. 3. Yakobus. Yakobus adalah kakak laki-laki Yohanes. Seperti Petrus, Yakobus juga dipanggil sebagai murid Yesus saat sedang menjala ikan. Yesus memberinya julukan Boanerges yang artinya putra gemuruh. Hal ini karena Yakobus marah kepada orang-orang Samaria yang menolak Yesus. Yakobus adalah murid pertama yang menjadi martir. Dia dihukum mati oleh Herodes Agripa dengan cara dipenggal karena menyebarkan ajaran Yesus. Ia pun menjadi satu-satunya murid yang kemartirannya dicatat dalam kitab suci. 4. Yohanes. Yohanes merupakan adik dari Yakobus dan merupakan salah satu murid Yesus paling muda. Ia sangat setia pada Yesus, bahkan mendampingi Bunda Maria ketika Yesus disalib. Bahkan, Yesus meminta Yohanes menjaga Bunda Maria. Dia menulis sebagian besar Perjanjian Baru, yaitu Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3, serta Kitab Wahyu. Kedekatannya dengan Yesus mengajarinya banyak hal tentang kasih, sehingga ia banyak menulis tentang kasih dalam misi penginjilannya. Yohanes sempat diasingkan ke Pulau Patmos di bawah Domitianus. Setelah kematian Domitianus, Yohanes diizinkan untuk kembali ke Efesus di mana dia memerintah gereja-gereja di Asia sampai kematiannya sekitar tahun 100 M. 5. Filipus. Filipus pertama kali bertemu dengan Yesus di seberang sungai Yordan, Betania. Setelah dipanggil sebagai murid, Filipus membawa Natanael untuk menjadi murid Yesus. Mereka dikenal sangat dekat dengan Natanael dan mempelajari Perjanjian Lama bersama-sama. Sesudah kenaikan Yesus ke surga dan setelah Filipus menerima karunia Roh Kudus, Filipus melakukan pelayanan pemberitaan Injil di Asia Kecil, sekarang wilayah Turki. Dia kemudian meninggal karena dirajam dan disalibkan di Hierapolis, Frigia. 6. Bartolomes. Natanael atau juga dikenal sebagai Bartolomes menjadi murid Yesus setelah dikenalkan oleh Filipus. Yesus menyadari betapa tulusnya kasihnya kepada Allah sejak awal ketika ia berkata,
Sesungguhnya, seorang Israel, tidak ada tipu daya di dalamnya. Yohanes pukul 1:47. Ada yang berpendapat bahwa Nathanael menyebarkan Injil di India dan menerjemahkan kitab Matius ke dalam bahasa mereka. Pada akhirnya, dia meninggal sebagai martir saat melayani orang-orang Albinopolis, Armenia. 7. Matius. Matius sebelumnya bernama Lewi. Dia adalah seorang pemungut cukai, orang yang paling dibenci di seluruh Israel. Pada zaman itu, para pemungut cukai dikenal mengambil uang ekstra dari orang-orang Israel untuk membayar orang Romawi dan untuk mengisi kantong mereka sendiri. Ketika Yesus memanggilnya sebagai murid, Lewi langsung meninggalkan pekerjaan dan dosanya. Ia pun mengganti namanya menjadi Matius yang artinya karunia Tuhan. 8. Thomas. Thomas juga merupakan murid Yesus yang namanya cukup terkenal. Ia penuh dengan keraguan, sehingga menolak untuk percaya bahwa Yesus telah muncul di hadapan 10 rasul lainnya, sampai ia melihat dan merasakan luka-luka yang diterima oleh Yesus di atas kayu salib. Setelah melihat bahwa Yesus sungguh bangkit, Thomas lebih semangat dan bertekad untuk menyebarkan firman Allah. 9. Yakobus anak Alfeus. Yakobus adalah putra Alfeus. Ibunya bernama Maria dan dia memiliki saudara laki-laki bernama Yusuf. Selain beberapa detail tentang keluarganya, tidak ada lagi yang disebutkan tentangnya dalam kitab suci. Yang penting adalah Yakobus dipilih oleh Yesus untuk menjadi salah satu dari 12 murid. Dia dilatih dan digunakan oleh Kristus dengan cara yang kuat untuk memajukan kerajaan Allah. Tradisi mengatakan dia disalibkan di Sinai atau mungkin dirajam sampai mati di Yerusalem di akhir hidupnya. 10. Simon orang Zelot. Simon berasal dari suku Zelot, suku yang memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Ada kemungkinan bahwa Simon juga seorang aktivis sosial yang suka memberontak di saat mudanya. Ada beberapa spekulasi tentang apa yang terjadi pada Simon. Tradisi mengatakan bahwa setelah berkhotbah di pantai barat Afrika, Simon pergi ke Inggris di mana ia akhirnya disalibkan pada tahun 74 M. 11. Tadeus. Tadeus memiliki 3 nama sekaligus, yaitu Tadeus, Lebaus, dan nama aslinya yaitu Yudas. Ia kurang menonjol di antara murid-murid lainnya. Dia mengajukan pertanyaan kepada Yesus, Yohanes pukul 14:22, Tuhan, mengapa engkau hanya menyatakan diri-Mu kepada kami dan bukan kepada dunia pada umumnya? Kristus menanggapi dengan mengatakan dia akan menyatakan dirinya kepada siapa saja yang mengasihi dia. Sebagian besar tradisi awal mengatakan bahwa beberapa tahun setelah Pentakosta, Tadeus membawa Injil ke utara ke Edesa. Di sana ia menyembuhkan Raja Edesa, Aga. 12. Yudas Iskariot. Tidak ada yang diketahui tentang latar belakang Yudas. Perjumpaan dan panggilannya oleh Yesus tidak tercatat dalam kitab suci. Namun, namanya sebagai 12 murid Yesus sangat dikenal karenanya dirinya lah yang mengkhianati Yesus. Dia menjadi pengikut dan tinggal bersama Yesus selama 3 tahun. Dia memberi Kristus 3 tahun hidupnya, tetapi dia tidak memberikan hatinya kepada Yesus, dan Yesus mengetahui hal ini. Pada akhirnya, Yudas menjual Yesus seharga 30 keping uang perak. Setelah menyesal karena melihat penderitaan yang dialami Yesus, Yudas akhirnya bunuh diri dengan cara gantung diri.